Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pasar modal dan peransuransian. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Rizky, yang kedua Rifki Fadil Bastan, yang ketiga Zaidan Al-Farisi, Amanda Denia Putri, Felinza Salwa, Sabila Rizkiasari, Jastia Vira, Kaisha Putri Sahara, Minhatul Maula, dan Gabriel. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. A. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga atau pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang atau seperti saham dan obligasi sebagai bukti kepemilikan perusahaan seperti saham dan obligasi. Undang-Undang Pasar Modal 08 tahun 1995 menyebutkan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan yang berkaitan dengan efek bursa. Adapun pengertian dari efek adalah surat berharga jangka panjang. B. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian negara karena pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. 1. Fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor atau pembeli pinjaman atau lender dan pihak yang memerlukan dana pinjaman atau borrower. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. 2. Fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rifki Fadil Bastan. Terima kasih. C. Peran pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi kepentingan negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, dan penambahan modal kerja. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang yang terdapat di pasar modal terdiri atas 1. Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penilaian efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 2. Biro Administrasi Efek, yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pemberian hak yang berkaitan dengan efek. 3. Wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. 4. Pemerikat efek, yaitu pihak yang bertugas memberikan peringkat terhadap utang yang baik jangka panjang maupun jangka pendek yang terbitkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaidan. Terima kasih. Instrumen produk-produk pasar modal. 1. Saham. Pengertian saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atau tanda penyertaan atau badan suatu perusahaan tertentu. Jenis-jenis saham. Ada dua jenis saham yang umum dalam pasar modal, yaitu yang biasa common stock atau yang preference stock. A. Saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah tanda penyertaan modal seorang atau instansi dalam perusahaan. B. Saham preference stock. Saham preference adalah penyertaan modal atau kepemilikan perusahaan pada tingkat terbatas. 1. Pengertian obligasi. Obligasi adalah suatu kontrak tertulis jangka panjang yang dapat dipindah tangankan tentang transaksi pengakuan utang disertai ketetapan sejumlah bunga
yang akan dibayar secara periodik. Obligasi dapat diartikan juga sebagai sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan investor tersebut telah memindahkan sejumlah uang kepada perusahaan. 2. Jenis-jenis obligasi. A. Kolateral adalah obligasi yang jika perusahaan tidak dapat membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan, perusahaan tersebut menyediakan aset milik perusahaan sebagai jaminan. B. Debuntur, yaitu obligasi yang jaminannya berupa tingkat ekuiditas perusahaan. C. Subordinat debentur, yaitu obligasi yang memiliki risiko tinggi. Obligasi pendapatan, yaitu obligasi yang tidak dijamin oleh aset perusahaan, tidak memiliki kewajiban membayar bunga secara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Adenia. Peransuransian. A. Pengertian asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran kontribusi premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu. Asuransi jiwa. Fungsi asuransi jiwa adalah memberi keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Contohnya ketika Anda sebagai kepala keluarga menjadi nasabah asuransi jiwa. Istri atau anak Anda nantinya akan mendapatkan manfaat finansial dari perusahaan asuransi setelah kematian Anda. Jenis asuransi yang satu ini bisa dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Felinja. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Bisa dibilang asuransi pendidikan dapat menjadi alternatif untuk menjamin kehidupan terkait pendidikan anak. Pemberian manfaat asuransi ini umumnya dilakukan ketika anak yang menjadi tertanggung polis mencapai usia tertentu dan dapat masuk ke level pendidikan tertentu. Pada saat itu, perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah dana yang merupakan hasil investasi dari premi nasabah tersebut. Jumlahnya sendiri berdasarkan kesepakatan dalam polis. Yang 4, asuransi kendaraan bermotor. Anda tidak perlu lagi terkait kerusakan kendaraan bermotor karena kecelakaan ataupun kehilangan karena pencurian. Dengan mengasuransikan mobil atau motor, Anda memiliki jaminan ganti rugi apabila menemukan kerusakan ataupun kehilangan pada kendaraan Anda. Yang kelima, asuransi properti. Properti Anda memang tidak mungkin dicuri, namun Anda juga bisa mendapatkan kerugian dari risiko terkait properti Anda. Kebakaran, kebanjiran, sampai kemalingan menjadi penyebab kerugian properti. Dengan membeli polis asuransi properti, Anda bisa memperoleh ganti rugi apabila mendapat kerugian terkait properti yang Anda punya. Yang keenam, asuransi dana hari tua. Beberapa perusahaan asuransi membuat produk asuransi dana hari tua. Sesuai namanya, menjadi nasabah jenis asuransi ini bisa membuat Anda memiliki dana pensiun untuk kesejahteraan di hari tua. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Sabila. Asuransi bisnis. Sesuai namanya, asuransi bisnis menanggulangi kerugian yang bisa terjadi pada bisnis Anda sesuai dengan kesepakatan. Fungsi asuransi ini sejatinya minimalkan resiko kerugian akibat kegiatan bisnis atau penipuan yang terjadi pada bisnis Anda. Asuransi perjalanan. Banyak fungsi asuransi perjalanan. Jenis asuransi ini memberi perlindungan kepada nasabahnya terkait kerugian yang dapat dialami selama perjalanan Anda. Kerugian yang dimaksud bisa dari pembatalan dan keterlambatan keberangkatan dan kedatangan, kehilangan barang bagasi, kecelakaan, sampai pengobatan selama berada di luar negeri ketika Anda sedang bepergian. C. Peranan asuransi. Asuransi mengalihkan resiko. Peranan asuransi yang satu ini mungkin sudah tidak asing bagi Anda.
Pada dasarnya, asuransi memang berperan mengalihkan sebagian atau seluruh resiko yang mungkin Anda alami kepada penyelenggara asuransi. Jadi, jika resiko itu muncul, masalah yang menimpa Anda tidak akan terasa terlalu berat. Lewat peran pengalihan resiko ini, kepemilikan produk asuransi akan membuat Anda bisa menghitung secara lebih pasti seberapa besar biaya yang mesti digelontarkan jika terjadi suatu resiko yang tidak diharapkan. Jadi, Anda pun bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Sebagai contoh, Anda membeli produk asuransi kesehatan. Tiap bulannya Anda membayar premi sebesar 500.000. Setidaknya, Anda sudah memiliki kepastian mengenai seberapa besar biaya yang mesti disiapkan untuk biaya penanganan jika Anda sakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaskia. Asuransi meminimalisir kerugian. Kerugian bisa menimpa siapa saja, bukan hanya penyakit. Kerugian juga bisa datang pada keluarga Anda dalam bentuk kehilangan barang ataupun kerugian perusahaan jika Anda tengah menggeluti dunia usaha. Memiliki asuransi menjadi penting untuk mengurangi risiko kerugian-kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Asuransi membantu pengelolaan keuangan. Jangan pernah berpikir bahwa membeli produk asuransi adalah bentuk pemborosan uang. Pasalnya, peran asuransi sangat besar, bahkan termasuk untuk menjamin masa depan finansial Anda. Tidak jarang, orang-orang pun membeli produk asuransi dengan tujuan pengelolaan keuangan. Bukan sekadar meminimalisir risiko kerugian terkait suatu hal, ada beberapa alasan mengapa asuransi bisa berperan dalam pengelolaan keuangan Anda dan keluarga. Pertama, lewat pembelian produk asuransi, Anda mengubah pengeluaran yang tidak pasti di masa depan menjadi lebih pasti lewat pembayaran premi. Asuransi menjadi modal pembangunan. Peran asuransi lainnya yang mungkin belum disadari bahwa uang-uang yang masuk lewat premi asuransi nyatanya dapat menjadi modal pembangunan di negara. Ini karena dana yang disetorkan pada perusahaan asuransi dapat menjadi sumber penghasilan maupun pajak negara. Dana ini pula lah yang nantinya dapat masuk ke kas negara dan dialokasi untuk berbagai kebutuhan. Salah satu yang terpenting adalah pengalokasian untuk pembangunan. Asuransi menghemat dan mengefisienkan pengeluaran. Peran asuransi bagi perusahaan adalah menghemat dan mengefisienkan pengeluaran. Dengan kepemilikan asuransi, perusahaan bisa memastikan seberapa besar dana yang harus digelontorkan untuk suatu risiko yang mungkin menghabiskan dana perusahaan, seperti biaya kesehatan pegawai ataupun kerugian akibat kecelakaan. Contoh simpelnya, dengan menyediakan asuransi kesehatan bagi para pekerjanya, perusahaan tidak perlu lagi memikirkan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan jika terjadi kecelakaan kerja atau semacamnya. Jika risiko itu terjadi, biaya terkait risiko tersebut langsung dialihkan ke perusahaan asuransi. Jadi, perusahaan pun bisa lebih menghemat pengeluaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tasya Putri. Fungsi asuransi jiwa. Fungsi asuransi jiwa adalah memberi keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Contoh ketika Anda sebagai kepala keluarga menjadi nasabah asuransi jiwa. Istri atau anak Anda nantinya akan mendapat manfaat finansial dari perusahaan asuransi setelah kematian Anda. Jenis asuransi yang satu ini bisa dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja untuk dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Asuransi kesehatan. Ini merupakan jenis asuransi paling populer yang dikenal masyarakat. Sesuai namanya, asuransi kesehatan memberi perlindungan kesehatan bagi Anda. Apabila Anda seorang nasabah asuransi kesehatan memerlukan biaya untuk berobat agar pulih dari suatu penyakit, fungsi asuransi ini barulah ketara. Perusahaan asuransi umumnya akan membayarkan manfaat kepada nasabah dalam bentuk reimbursement dari biaya pengobatan yang dilakukan nasabah tersangkut. Asuransi pendidikan. Bisa dibilang asuransi pendidikan dapat menjadi alternatif untuk menjamin kehidupan terkait pendidikan anak. Pemberian
Manfaat asuransi ini umumnya dilakukan ketika anak yang menjadi tertanggung polis mencapai usia tertentu dan dapat masuk ke level pendidik tertentu. Pada saat itu perusahaan asuransi akan membayarkan jumlah dana yang merupakan hasil investasi dari premi nasabah tersebut. Jumlahnya sendiri berdasarkan kesepakatan dalam polis. Asuransi kendaraan bermotor. Anda tidak perlu khawatir lagi terkait kerusakan kendaraan bermotor karena kecelakaan ataupun kehilangan karena pencurian. Dengan mengasuransikan mobil atau motor, Anda memiliki jaminan ganti rugi apabila menemukan kerusakan ataupun kehilangan pada kendaraan Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Misato. Asuransi properti. Properti Anda memang tidak mungkin dicuri, namun Anda juga bisa mendapatkan kerugian dari risiko terkait properti Anda. Kebakaran, kebanjiran, sampai kemalingan menjadi penyebab kerugian properti. Dengan membeli polis asuransi properti, Anda bisa memperoleh ganti rugi apabila mendapat kerugian terkait properti yang Anda punya. Asuransi dana hari tua. Beberapa perusahaan asuransi membuat produk asuransi dana hari tua. Sesuai namanya, menjadi nasabah jenis asuransi ini bisa membuat Anda memiliki dana pensiun untuk kesejahteraan di hari tua. Asuransi bisnis. Sesuai namanya, asuransi bisnis menanggulangi kerugian yang bisa terjadi pada bisnis Anda sesuai dengan kesepakatan. Fungsi asuransi ini sejatinya meminimalkan risiko kerugian akibat kegiatan bisnis ataupun penipuan yang terjadi pada bisnis Anda. Asuransi perjalanan. Banyak fungsi asuransi perjalanan. Jenis asuransi ini memberi perlindungan kepada nasabahnya terkait kerugian yang dapat dialami selama perjalanan Anda. Kerugian yang dimaksud bisa dari pembatalan dan keterlambatan keberangkatan dan kedatangan, kehilangan barang bagasi, kecelakaan, sampai pengobatan selama Anda berada di luar negeri ketika Anda sedang berpergian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gabriel. Asuransi Allianz Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi internasional yang memiliki cabang di Indonesia. Fokus utama Allianz adalah memberikan layanan asuransi serta manajemen aset. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 di Jerman dan sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Allianz ini mulai hadir di Indonesia sejak tahun 1981. Namun baru resmi berdiri pada tahun 1989 dengan pelayanan asuransi umum. Puncaknya pada tahun 2000. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980. Satu perusahaan asuransi Allianz Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi internasional yang memiliki cabang di Indonesia. Fokus utama Allianz adalah memberikan layanan asuransi serta manajemen aset. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 di Jerman dan sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Allianz mulai hadir di Indonesia sejak tahun 1981, namun baru resmi berdiri pada tahun 1989. Dengan pelayanan asuransi umum. Puncaknya pada tahun 2006, Allianz membentuk PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang memberikan layanan asuransi jiwa, kesehatan, dan dana pensiun. Jaringan Allianz di Indonesia termasuk yang paling banyak dengan cakupan hingga 44 kota dan 88 titik pelayanan. Dengan jaringan yang luas itu membuat Allianz memiliki nasabah yang banyak. Bahkan pada tahun 2020, jumlah nasabah dua perusahaan asuransi prudensial. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 ini merupakan bagian dari jaringan perusahaan
ternama di Inggris yaitu Prudential plc karena berada di bawah naungan Prudential plc. Tentu saja PT Prudential Life Assurance Prudential Indonesia telah berpengalaman dalam menjalankan bisnisnya di bidang asuransi. Produk utama yang dijual oleh Prudential adalah unit link. Meski begitu, perusahaan tersebut juga memiliki produk asuransi syariah yang diluncurkan. Pada tahun 2007 di Indonesia, Prudential telah melayani sekitar 2,8 juta nasabah selama tahun 2020 dengan jumlah dana yang dikelola mencapai 3 perusahaan asuransi AIA Finansial. Para penggemar Liga Inggris pasti sudah tidak asing dengan AIA. Perusahaan satu ini memang menjadi salah satu sponsor klub Liga Inggris Tottenham Hotspur hingga saat ini. AIA Financial AIA adalah salah satu perusahaan asuransi ternama di Indonesia. Sebagai perusahaan asuransi ternama yang ada di Indonesia, pastinya AIA sudah terdaftar yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Produk asuransi yang ditawarkan AIA termasuk perusahaan asuransi AXA Mandiri. AXA Mandiri merupakan perusahaan patungan antara AXA Group dan PT Bank Mandiri. Nama AXA Mandiri sendiri diambil dari kedua perusahaan melakukan patungan tadi. Meski masih tergolong baru, AXA Mandiri Financial Service jadi salah satu perusahaan asuransi yang wajib diperhitungkan. Apalagi AXA Mandiri termasuk ke dalam bagian AXA Group yang memiliki jumlah nasabah mencapai 105. Perusahaan asuransi Indolife. Asuransi Indolife dikenal sejak tahun 1991 dengan produk utamanya adalah asuransi jiwa dan dana pensiun berada di bawah naungan Salim Group. Indolife berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh nasabahnya. Sedikit informasi, Salim Group merupakan perusahaan konglomerat asal Indonesia yang didirikan oleh Sudono Salim. Selain membawahi 6 perusahaan asuransi, 6 perusahaan. Ya, sekian dari kami kelompok 4 ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.